Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semuanya, jadi kali ini saya akan melakukan layanan informasi mengenai gempa bumi. Dimana di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Sana Pratiwi. Saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling tahun 2020. Jadi tugas ini tuh dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah konseling traumatik yang dimana dosen pengampunya adalah Bunda Rahmulyani. Jadi sebelum masuk ke tahap tips and trick dari gempa bumi ini, ada baiknya kita berdoa. Di sini saya akan memimpin doa menurut ajaran agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum masuk ke apa saja yang harus dilakukan, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian gempa bumi. Jadi gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Langsung saja masuklah ke inti dari layanan ini, yaitu nonton video mengenai trik and tips ketika terjadi gempa bumi. Gempa bumi terjadi ketika lempengan bumi mengalami pergeseran dan menimbulkan guncangan. Gempa bumi terjadi tanpa peringatan loh, dan biasanya disusul dengan sejumlah gempa susulan yang lebih. Yo, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa bumi saat kamu berada di dalam rumah. Gempa adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan seismik. Intinya mah, semuanya pada tahu kan gempa itu kayak gimana? Beda ya sama gempi. Lalu, apa yang harus kamu lakukan ketika hal itu terjadi? A few moments later. Pertama, jangan panik berlebihan. Mengapa? Karena ketika kamu panik saat terjadi gempa, kamu akan kesulitan untuk berpikir. Dengan begitu, tindakan yang akan kamu lakukan bisa membahayakan diri kamu sendiri. Jadi, sebaiknya kamu jangan panik berlebihan dan cobalah ingat kembali langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa. Kedua, jangan lari keluar ruangan. Mengapa? Jika kamu berlarian saat guncangan terjadi, bisa saja kamu akan terjatuh dan juga terdapat peluang kamu akan tertimpa barang-barang yang ada di atas kamu sehingga bisa membahayakan diri kamu. Jadi, sebaiknya kamu tetap berada dalam ruangan atau rumah sampai guncangan berhenti. Ketiga, menunduk dan lindungilah kepala kamu. Ketika gempa terjadi, sebaiknya kamu melindungi kepala kamu dengan kedua tangan atau benda lain seperti buku dan lain-lain. Sebisa mungkin kamu berlindung di bawah meja. Keempat, jauhi kaca jendela dan barang pecah belah. Guncangan yang kuat dapat menyebabkan benda-benda berjatuhan. Untuk itu, kamu sebaiknya segera menjauhi tempat-tempat seperti lemari, rak buku, tempat peralatan makan, jendela, dan lain-lain yang berisiko menimpa diri kamu. Terakhir, matikan semua peralatan yang menggunakan listrik. Ketika guncangan terjadi, bisa saja kebakaran terjadi akibat adanya kesalahan aliran listrik di dalam rumah. Untuk itu, kamu sebaiknya mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik atau menjauhi sumber aliran listrik yang ada. Itulah tadi hal-hal yang harus kamu lakukan ketika terjadi gempa dan kamu berada di dalam rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jagalah kesehatan kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jadi setelah nonton video tadi tuh dapat ditarik kesimpulan lah. Jadi cara menghadapi gempa bumi yang pertama itu
Saat guncangan pertama terjadi, langsung upayakan keselamatan diri dengan berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang berisiko jatuh, serta jauhkan diri dari kaca jendela. Karena kalau misalnya kita ada di dekat kaca jendela, kalau misalnya gempa itu ada, pasti kan ada kemungkinan kita kena beling kaca itu. Jadi sebaiknya kita jauhkan diri dari jendela atau yang berhubungan dengan pecah belah. Lalu jika saat gempa terjadi, pada saat kita lagi memasak, langsung matikan api dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadi kebakaran. Lalu selanjutnya itu lindungi kepala dengan helm atau bantal. Bisa juga kita berdiri di depan pintu, dan jika sudah merasa aman, keluar dari rumah secara perlahan-lahan. Setelah itu, saat berjalan keluar rumah, jangan lepas pelindung kepala. Berjalanlah pelan-pelan sambil memperhatikan pijakan untuk menghindari luka karena pecahan material. Lalu setelah berhasil keluar rumah, berjalanlah menuju lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon atau sumber listrik yang berisiko tumbang. Setelah itu, jangan panik dan kemudian berlari keluar. Terus balik ke yang pertama tadi, cari meja atau tempat tidur untuk berlindung di bawah pada saat terjadi gempa bumi. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya beritahu mengenai layanan informasi mengenai gempa bumi ini. Setelah saya melakukan layanan informasi mengenai gempa bumi ini, perasaan apa yang kakak dan abang rasakan setelah proses ini? Abang, saya persilakan. Oke, kalau ditanya perasaan saya ya udah pasti senang. Yang mana kita dapat ilmu baru ya kan, informasi baru terkait cara mengantisipasi gempa bumi ini. Udah itu saja, terima kasih. Oke, kakak juga saya senang ya, bersyukur gitu karena kita dengan mempelajari ini bisa menambah ilmu baru juga seperti yang dikatakan abang tadi kan, dan juga kita bisa menerapkan dalam diri kita gitu. Misalnya nanti kita di dalam kejadian di dalam kejadian itu atau mengalami kejadian seperti itu, kita bisa menerapkannya dan kita sudah ngerti itu apa saja yang akan kita lakukan, tidak bingung lagi nanti pada saat ketika kejadian seperti itu. Saja. Oke, terima kasih pada kakak dan abang. Selanjutnya kan tadi perasaannya udah diungkapin ya kan. Terus tindakan apa yang kakak sama abang lakuin setelah proses layanan ini saya berikan tuh pada kakak sama abang? Kakak, silakan kakak. Tindakannya yang pertama ya menerapkan itu ke dalam diri sendiri. Sudah kita terapkan dalam diri sendiri, kemudian kita bagi kepada orang yang sudah kita dapat itu, agar semua orang juga bisa menjaga ataupun mengantisipasi nanti kalau misalnya kejadian seperti itu terjadi itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Komitmen atau tanggung jawab apa yang kakak dan abang lakukan setelah melakukan proses layanan ini? Abang, saya persilakan. Oke, kalau ditanya tanggung jawab ya kalau kita dapat. Kalau ditanya tanggung jawab yang bisa saya lakukan atau terapkan ke diri saya ya dari informasi yang diberikan tadi, bisa diterapkan ke diri pribadi dulu. Baru kalau misalnya kasih ke info ke keluarga lain atau teman lain, itu saja. Oke, mungkin sekianlah layanan informasi yang bisa saya lakukan. Saya berterima kasih kepada kakak dan abang yang telah meluangkan waktu untuk berhadir di sini di rumah saya yang sangat sederhana ini untuk melakukan layanan informasi. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.